Shalom, shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Gereja Baptis Indonesia Golden Boulevard BPW Blossomville dengan penuh ucapan syukur menyambut Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik sekalian untuk hadir dalam ibadah di hari Minggu ini. Kiranya ibadah di hari Minggu ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Mohon untuk handphone, gadget dan lain sebagainya itu harap di silent sejenak dalam ibadah di pagi hari ini. Saat ini saya memberi waktu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersatu teduh sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan yang Tuhan sediakan bagi kita selama seminggu yang berjalan ini. Bapa di surga mengendaki anak-anaknya hidup dengannya. Hidup dalam persekutuan yang intim adalah salah satu tanda hidup yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Allah Bapa kami puja dalam NP 4. Panggilan berbakti kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-67 ayat 5 sampai 7. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersuka cita Tuhan, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu kepada kami, semua jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Kau telah menibahkan kami Tuhan di rumah kami, sehingga kami bisa sampai pada saat ini dengan keadaan selamat. Tuhan,
Kami tahu dalam seminggu berjalan ini Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan, dosa yang sangat menyakiti hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, layakkan kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami meminta maaf dan biarkanlah Tuhan mengampuni setiap dosa kami Tuhan, kesalahan kami. Dan sucikan hati pikiran kami Tuhan untuk kami bisa datang pada saat ini beribadah kepadamu dengan penuh kerendahan. Sehingga kami bisa merasakan sukacita yang hanya berasal daripada Tuhan. Mungkin juga jemaat-jemaatmu yang masih dalam perjalanan, biarkan Tuhan tibakan di tempat ini dan selamat. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada pagi hari ini kami jemaatmu telah siap untuk beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Mari Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan bersukacita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wow, sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wow, sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita lanjutkan dengan pujian, puji Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam NP 15. Putranya diberikan sebab kasih-Nya, Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji yang mulia, hai dengar
yang mulia, giranglah manusia, marilah menghadap yang maha kudus, dihantar putra Allah sang penebus. Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia, marilah menghadap yang maha kudus, dihantar putra Allah sang penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia, marilah menghadap yang maha antar putra sang penebus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mungkin Tuhan tidak menjawab dengan segera, tetapi ada saatnya nanti kita akan bersuka cita melihat doa kita mendapat jawaban dari. Saatnya kita berdoa syafaat, mohon dengan kasih Kristus, kesediaan Ibu Yeni untuk menolong memimpin kita dalam doa syafaat. Tetapi sebelumnya kita akan mempersembahkan diri kita untuk dengan menaikkan pujian Allah itu kasih. Ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku
rasaku kena dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan udara yang baik, udara yang cerah untuk kami boleh hirup, untuk kami boleh nikmati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti akan ibadah, datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan, untuk mendengar akan setiap kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan akan setiap doa-doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau boleh mendengar dan menjawab akan setiap doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk visi misi gereja dalam pertumbuhan, bertambah dan berdampak bagi Kristus. Dalam program iman, satu jemaat mendoakan satu jiwa dan membawa satu jiwa bagi Tuhan. Dan kesatuan hati jemaat dalam berbakti, bersekutu dan belajar firman Tuhan di BPW Blossomville. Juga agar jemaat terus mengalami pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus melalui sekolah minggu, jam doa, KPW dan doa fajar. Kami menyerahkan juga Tuhan akan pelayanan keluarga pendeta Evan di BPW Blossomville ini Tuhan, dan biarlah Engkau boleh menolong di dalam alat CAPD yang sudah dipasang, kiranya bisa berfungsi dengan baik ya Bapa. Engkau memberikan terus kesehatan, Engkau memberikan terus hikmat kebijaksanaan sehingga bisa memimpin akan BPW Blossomville ini dengan baik dan bijak. Kami menyerahkan juga ya Bapa untuk kesetiaan kesehatan Ibu Rima di dalam pemulihan sakit kakinya, kiranya Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Engkau sendiri yang boleh memulihkan akan Ibu Rima sehingga bisa kembali berjalan dengan baik dan sehat ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan akan adik Mosha pada tanggal 25 Maret yang akan menjalani cek persiapan operasi, dan operasi akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2024. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dalam setiap tindakan yang dilakukan dan semua boleh berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program kehamilan Ibu Vina, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati rahimnya, Tuhan sendiri yang menjamah. Engkau boleh menolong Tuhan sehingga Ibu Vina bisa memperoleh akan kandungan akan anaknya Bapa. Kami tak lupa kami juga berdoa ya Bapa untuk suami dari Ibu Vero Tuhan yang saat ini masih mengalami akan sakit penyakit akan diabetesnya Tuhan, di mana dia dinyatakan untuk memakai insulin ya Bapa setiap hari. Kiranya Engkau memulihkan akan tubuhnya hari lepas hari ya Bapa. Kau boleh menjamahnya Tuhan, Kau boleh menolong, memberikan kesembuhan bagi suami dari Ibu Vero. Juga kami menyerahkan akan kakak dari Bapak Elian Nur Tuhan, di dalam pemulihan akan tubuhnya Tuhan, di mana dia juga harus
transfusi darah setiap bulannya ya Bapa, untuk menguatkan akan tubuhnya Bapa. Kiranya Engkau boleh jamah Tuhan segala sakit penyakitnya ya Bapa. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan akan beliau Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan akan bagi jemaat-jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit ya Bapa. Kiranya Engkau boleh jamah memberikan kesembuhan bagi mereka semua ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk jemaat di dalam pekerjaan sebagai dokter, karyawan, dan pengusaha. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran di dalam segala usahanya dan menjadi berkat bagi lingkungannya ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024 dan juga ibadah Paskah tanggal 31 Maret 2024. Supaya setiap jemaat yang mengambil bagian di dalam pelayanan dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan kiranya Engkau juga boleh menyertai akan setiap program acara, program ibadah boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan biarlah segala target kehadiran Engkau sendiri boleh tuntun, Engkau sendiri boleh menolong. Banyak jemaat-jemaat boleh datang untuk rindu beribadah di dalam di dalam ibadah ini ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk pembelian tempat ibadah agar Tuhan buka jalan dan sediakan dana yang dibutuhkan, serta para panitia pengadaan gedung gereja diberikan kesatuan hati ya Bapa. Kau boleh menolong Tuhan, Kau boleh menyediakan akan tempat, Kau boleh menyediakan akan dana yang dibutuhkan ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat di GBI Golden Boulevard BSD sebagai gereja induk, dan pelayanannya Pendeta Joni Mardi Santosa dan keluarga. Kami menyerahkan Pendeta Andreas sebagai asisten pemuda, dan kami menyerahkan juga Pendeta Yoga di dalam pelayanan di TPW Karawaci. Kiranya Engkau sendiri terus memberkati dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Engkau sendiri menolong dalam segala pelayanan mereka semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga ya Bapa untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang di Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri Tuhan boleh memberikan kedamaian, memberikan sukacita akan negara kami ini Tuhan. Engkau menolong akan setiap aparatur pemerintahan Tuhan, boleh mengamankan akan negara kami ini Tuhan. Kami menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala hal yang Engkau boleh berikan bagi kami, dan segala permohonan akan doa kami ini Tuhan kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Panggilan memberi kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan yang benar bukan hanya tentang ritual, tetapi hati kita yang tulus dan pelayanan yang tulus kepada Allah dan sesama. Ketika kita membawa hati yang bersih, pengampunan kasih dan pelayanan dalam ibadah kita, itulah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Mari kita mempersiapkan pemberian terbaik kita kepada Tuhan melalui persembahan maupun persepuluhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti secara online dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di halaman depan buletin gereja atas nama Dr. Reni Arisutejo. Petugas persembahan akan dibantu oleh Ibu Hening dan Ibu Eli. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian Mari Kumpulkan dalam NP 291. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari
pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita kan tenang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dengan kasih Kristus, mohon kesediaan Ibu Alvita untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan dari berkat-Mu Tuhan, dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan di gereja-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan agar Engkau terus berikan hati untuk memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padamu, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Panggilan Tuhan Yesus kepada para murid untuk menjadi saksinya berlaku pula atas kita. Dalam bayangan kita, tugas menjadi saksi bukanlah hal yang mudah. Ketidakmampuan kita seringkali membuat kita menolak untuk panggilan dalam bersaksi. Seperti Musa yang menolak panggilannya, namun ketidakmampuan harusnya tak menjadi penghalang bagi kita untuk bersaksi. Saat ini dari mimbar memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki kerinduan untuk membagikan berkat lewat kesaksian ataupun pujian istimewa, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin di minggu yang akan mendatang bisa untuk bersaksi dan membawa pujian kepada Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan itu adalah kunci kehidupan yang tidak boleh ditambah dan dikurangi. Dan barang siapa yang mendengar ketetapan dan peraturan Allah untuk dilakukan, ia akan hidup. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Bila sudah ketemu, kita akan membacanya. Namun
Menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 2 Timotius, kita baca ini bersama-sama. 2 Timotius pasalnya yang 3, ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Dan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Silvanus Evan. Tetapi sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Firman Hidup Kekal. NP ayat 98. Rindu lakukan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajar, firman hidup kekal, firman indah, firman ajar, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar kini, firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup bakal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal, yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal. Bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, Bapa
Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh membawa kami dari rumah kami untuk bersama-sama berbakti, bersekutu, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah kiranya kami beroleh urapan yang daripada Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kehidupan kami. Tuhan yang menaungi kami dan melindungi kami. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang boleh akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan urapi kami yang sekalian, boleh Tuhan pimpin untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima dengan segala ucapan syukur dan kami boleh menerapkannya di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami mengiring-Mu di dunia ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Mari kita akan bersama-sama melihat kembali Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kalau kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin kita sering sekali membacanya di dalam kehidupan kita ya. Kalau ayat ini tidak asing di dalam kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dihembuskan, yang disampaikan kepada kita semua orang-orang yang percaya melalui perkataan Allah itu sendiri. Bermanfaat, kalau firman Tuhan katakan. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Tadi kalau kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dengan pujian firman hidup kekal. Kalau di ref tadi mengatakan firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Arti daripada pujian tadi itu begitu amat dalam di dalam setiap kehidupan kita. Begitu indah firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita, sehingga dikatakan firman itu indah. Memberikan pengertian, memberikan hikmah di dalam setiap kehidupan kita. Dan ajaib di dalam setiap kehidupan kita, mengatur kehidupan kita. Sedemikian rupa. Tetap berlaku dari ribuan tahun yang lalu hingga sampai saat ini. Kalau kita bersama-sama melihat tulisan di dalam firman Tuhan ini, bermanfaat, istilah di dalam bahasa Yunani dikatakan adalah theopneutos, yang artinya ditemui dalam ayat ini di sepanjang Alkitab. Yang hanya kita temui saja di ayat tersebut yang memiliki arti dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, dan disebabkan oleh ilham Allah. Jadi itu semua disampaikan Allah. Bukan karena keinginan daging manusia. Bukan karena apa yang tertulis itu ditulis oleh manusia. Tetapi semuanya difirmankan, dikatakan difirmankan, dinafaskan oleh Allah. Orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah pada saat itu untuk menyampaikan firman itu kepada umat Allah. Kuasa nafas Allah melalui pengilhaman ilahi dapat kita jumpai di sepanjang firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Sebagai contoh, Kejadian 2
ayat 7. Firman Tuhan katakan menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam. Manusia yang diciptakan Allah pertama kali. Adam, yang artinya debu tanah, diambil dari tanah. Dihembuskan nafas kehidupan dari Allah itu sendiri. Lalu di dalam Yohanes 20 ayat 22, Yesus menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus di dalam hidupmu. Sehingga itu tetap disampaikan sampai saat ini. Firman Tuhan katakan supaya kita boleh menerima Roh Kudus Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menerima lawatan yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Karena kita butuh Roh Kudus sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa hidup sendiri, tetapi di dunia ini kita senantiasa dibayang-bayangi dengan dosa. Setiap hari kita pasti digoda supaya kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi berkat pertolongan Roh Kudus, kita bisa menolaknya di dalam setiap kehidupan kita. Meninggalkan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa firman itu dapat mengubahkan setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Bagaimana manfaat firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, yang mengubahkan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang terpenting harus kita pahami di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Karena firman Tuhan itu, firman Tuhan katakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, menolong setiap kehidupan kita, berguna, baik adanya di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita terus belajar, memahami firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, poin yang pertama kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, yaitu bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang memberi tuntunan dan arahan di dalam setiap kehidupan kita. Memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang terpendam dan tak terpahami, agar yang kita tidak mengerti dapat kita mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin bahwa kita tidak mengerti apa sih maksud Tuhan yang ingin Tuhan katakan. Apa sih tulisan ini yang dimaksudkan? Mungkin kita saat membuka Alkitab sudah dibahasakan di dalam bahasa Indonesia saja, mungkin kita banyak hal-hal yang belum tersingkapkan, yang tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Apalagi kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang tertulis dalam naskah aslinya gitu. Lebih dalam lagi maksudnya yang harus kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini memberi pertolongan kita untuk mengajarkan setiap kehidupan kita sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita memahami yang benar di dalam kehidupan kita. Inti dari firman Tuhan, inti dari Alkitab ini kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, Allah merancangkan satu yang luar biasa di dalam kehidupan. Saat Allah menciptakan manusia, jatuh dalam dosa, lalu ada kesempatan untuk manusia merubah kehidupannya di dalam pertobatan. Dan satu jembatan Tuhan tolong, yaitu melalui Yesus Kristus, yang itu dijanjikan sejak zaman Adam dan Hawa saat jatuh dalam dosa. Dan terus diulangi pada zaman rasul-rasul, pada zaman nabi-nabi, raja-raja. Semuanya disampaikan kepada umat Allah supaya apa? Bahwa dosa itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita bebas dari belenggu dosa. Caranya bagaimana? Solusinya di dalam perjanjian baru Tuhan tuliskan. Yesus Kristus, Mesias, Immanuel itu hadir.
Itulah inti daripada firman Tuhan yang dapat kita pahami. Tetapi di dalam firman Tuhan ini banyak sekali hal-hal yang tersimpan, yang tersembunyi, yang belum disingkapkan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dapat kita pahami? Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita, mengajar kita di dalam setiap kehidupan kita. Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa belajar dari mana saja. Belajar firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan bermanfaat. Bermanfaat. Kalau kita belajar tentang kesehatan, firman Tuhan disampaikan saat orang sakit harus diisolasi gitu kan, selama 7 hari. Kalau belum sembuh 7 hari lagi. Itu juga diterapkan di dunia ini secara medis. Kalau kita belajar tentang dunia ini, banyak sekali firman Tuhan katakan. Artinya bahwa firman Tuhan itu menolong kita, mengajar kita, memahami pengetahuan yang benar, memahami tentang kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun tidak hanya firman, kita belajar, kita bisa melalui buku-buku, melalui internet pada saat ini ya. Kalau hari ini semuanya tersedia secara langsung, secara online. Kita bisa mencari apa saja tentang pengetahuan, tetapi yang paling dasar dalam setiap kehidupan orang percaya adalah firman Tuhan yang menolong, menuntun kehidupan kita di jalan yang benar, di jalan yang tepat, tentang mengenal kebenaran di dalam Kristus. Kita bisa diberi hikmat dunia ini, tetapi satu, keselamatan tidak pernah diberi dunia ini. Keselamatan hanya di dalam Yesus, dan semuanya hanya disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang dengan iman dan percaya kita. Sehingga dalam kehidupan kita, marilah kita sungguh-sungguh berpegang pada firman ini yang memberi pengajaran di dalam setiap kehidupan kita. Kalau firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dipakai untuk mengajar, sehingga setiap orang dapat dididik di dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun seseorang untuk berjalan dalam hidup dan dalam standarnya Allah. Yang paling terpenting dalam kehidupan kita, dalam standarnya Allah. Kita bisa punya standar masing-masing, tetapi setiap orang percaya kita harus sesuai menstandarkan setiap kehidupan kita dengan pengertiannya Allah, pemikirannya Allah, dan kasihnya Allah dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, yaitu untuk menyatakan kesalahan. Saya sering sekali saat membaca firman Tuhan, itu diingatkan sama Tuhan. Diingatkan sama Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan tentang mengasihi, tentang mengampuni, tentang kesetiaan, dan lain sebagainya. Bahwa firman Tuhan ini begitu luar biasa, menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita berdoa terlebih dahulu dalam satu pergumulan, lalu kita minta Tuhan menolong kita, lalu kita membaca firman Tuhan, terkadang firman Tuhan itu tepat bisa memberikan penghiburan di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita membaca, Tuhan beri penghiburan. Oh, firman Tuhan hari ini begitu luar biasa, memberikan penghiburan, memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang firman Tuhan itu juga menegur di dalam setiap kehidupan kita. Saat tertegur itu enggak enak ya. Namanya ditegur itu, dimarahi, itu kesalahannya dinyatakan, itu menyakitkan gitu. Secara manusiawi, siapa sih yang mau menerima teguran, kritikan dari apa yang dilakukan, dimarahi dengan apa yang dilakukan, itu nggak enak gitu. Tetapi di situ kita belajar, kalau kita tahu kalau kita itu salah gitu. Jadi kalau kita salah, kita tahu kita ditegur oleh Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita ditegur oleh sesama kita.
artinya bahwa orang itu sayang sama kita. Saat kita punya anak, lalu anak kita itu melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, gak mungkin seorang orang tua itu pasti akan melakukan pembiaran kepada anaknya. Biarin aja, dia nanti paham sendiri, dia mengerti sendiri apa. Gak mungkin. Apa yang harus dilakukan orang tua? Menegurnya, memarahinya, memperingatinya. Kalau dia itu keliru, kalau dia itu salah, kalau dia itu berdosa, itu harus diingatkan. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu terkadang menyakitkan. Saat mengingatkan itu menyakitkan. Kalau firman Tuhan katakan seperti pedang bermata dua yang menusuk sampai ke ulu hati yang paling dalam gitu. Sakitnya itu sangat menyakitkan sekali gitu. Gak enak rasanya. Tetapi itulah firman Tuhan. Tetapi itulah teguran yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Artinya bahwa saat kita ditegur oleh firman Tuhan, bukannya kita malah kecewa. Bukannya kita malah meninggalkan Tuhan. Tidak terima akan semuanya. Tetapi harusnya memperbaiki diri. Mengintrospeksi diri. Kembali merenungkan di dalam setiap kehidupannya. Akan setiap kesalahannya dan memperbaiki semuanya untuk menjadi lebih baik. Itulah fungsi firman Tuhan, menyatakan kesalahan. Memang namanya menyatakan, dinyatakan kesalahannya, dimarahi dengan apa yang dilakukan itu gak enak. Tetapi akan membuat kita jauh lebih baik daripada kita terjerumus lebih dalam di dalam kesalahan yang kita perbuat. Karena saat kita berbalik, saat kita perbaiki itu semua, maka semua akan menjadi lebih indah pada waktunya. Yang ketiga, kita melihat bersama-sama. Menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan katakan. Memperbaiki, restorasi, reparasi, diperbaiki, dibenahi, dibenarkan. Gitu. Kalau namanya seorang teknisi gitu kan pasti memperbaiki apa yang rusak. Memperbaiki apa yang rusak itu tidak semudah yang kita lihat gitu. Kalau kita kemarin saya hari Kamis, Jumat itu ini tadi bermasalah ya, mixer gereja itu bermasalah. Hari Rabu itu mau dipakai, suaranya hilang, suaranya pecah gitu. Saya panggil minta tolong teknisi untuk mengecek gitu, mengecek. Ini kenapa gitu? Ya kalau secara orang awam pasti nggak tahu ya. Saya orang awam itu apa salahnya kerusakannya nggak tahu. Oh ini kemungkinan ini Pak, gitu. Dia tahu. Menjurus di bagian yang rusak. Oh bagian ini Pak yang rusak. Ini harus dibenarkan, dibetulkan, diperbaiki supaya menjadi benar kembali. Dalam kehidupan kita, tadi saya sampaikan bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas dari dosa. Tidak terlepas dari segala yang jahat di dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang yang dikatakan melakukan kejahatan sadar gitu. Contohnya orang yang mencuri, maling. Saat dia melakukan tindakannya itu, dia bukan dipengaruhi oleh sesuatu hal, misalnya alkohol, misalnya dia narkoba, tidak. Pasti dalam keadaan yang sadar. Dia sadar melakukan, saya mau mengambil punya orang, milik orang lain. Dengan keadaan sadar, dengan keinginannya. Tetapi dia tahu pada saat itu, secara manusia dia tahu kalau yang dilakukannya itu salah. Makanya namanya pencuri, itu melakukannya diam-diam, sembunyi-sembunyi, dalam kesepian, tidak dalam keramaian, dalam kegelapan, tidak dalam sesuatu yang terang. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, terkadang kita jatuh di dalam dosa. Saat kita jatuh dalam dosa, kita tahu kalau itu dosa.
dalam kehidupan kita. Terkadang sifat manusia apa? Saat mencoba enak, terus dilanjutkan. Padahal sadar kalau itu salah. Untuk berbalik itu sulit. Untuk berbalik, untuk menjadi lebih baik itu sulit. Dan firman Tuhan menolong supaya apa? Semuanya itu diperbaiki. Sebagai contoh, seorang pecandu narkoba. Seorang pecandu narkoba itu dia tahu kalau pemakai narkoba itu pasti akan mengalami sakau. Tahu nggak? Mungkin nggak gitu. Mungkin ada yang pernah, Bapak Ibu? Nggak pernah ya, semuanya ya. Akan sakau. Saat dia akan sakau, dia akan melakukan hal yang sama untuk menghilangkan sakaunya. Kalau pemakai sabu, dia akan menggunakan sabu itu untuk menghilangkan sakaunya. Dia tahu kalau itu akan menuju pada sesuatu yang buruk. Tetapi mengapa dia tidak meninggalkan itu? Karena ada keterikatan. Karena ada kecanduan itu yang timbul di dalam kehidupannya sehingga dia terus melakukan. Dia ingin lepas tetapi berat. Itu yang namanya kecanduan dalam kehidupan kita. Dan itu sangat bahaya bagi setiap orang Kristen. Setiap orang yang percaya, setiap umat. Dan semuanya itu harus diperbaiki. Sehingga ada lembaga sosial yang menolong untuk memperbaiki hidupnya gitu. Dengan diobati, dirawat, diberi bimbingan rohani, penguatan karena di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang dikatakan terakhir karena begitu berat kehidupan ini, semakin hari semakin berat, ekonomi semakin sulit, banyak orang yang mungkin menjual asetnya dan berhutang. Beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga bunuh diri, lompat dari gedung dan meninggal. Itulah beban hidup yang saat ini dialami. Artinya bahwa untuk memperbaiki pola pikir, cara pandang di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita itu begitu indah di hadapan Tuhan, bahwa kita itu begitu baik di hadapan Tuhan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi dan kita tidak putus asa. Itu perlu sesuatu yang diperbaiki di dalam setiap kehidupan kita, yang harus dibentuk. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus punya teman, komunitas yang baik, komunitas yang tepat. Untuk apa? Saling mendoakan, saling menguatkan di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita sendiri, di saat kita salah jalan. Ada yang menolong, memberikan pertolongan, terus mendukung bahwa kita tidak sendiri dan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Artinya bahwa untuk memperbaiki cara hidup butuh pertolongan, dan semuanya disampaikan di dalam firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan katakan renungkanlah itu siang dan malam di dalam kehidupanmu. Artinya bahwa firman itu sangat berguna di dalam setiap kehidupan kita untuk menolong setiap kehidupan kita. Jangan tinggalkan firman, jangan abaikan firman ini dalam setiap kehidupan kita. Karena firman itu sangat bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita, menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus dilengkapi dengan membaca firman Tuhan. Tidak hanya cukup untuk berdoa saja, tetapi belajar, renungkan firman, dengarkan firman, baca firman itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Tidak berapa banyak, tidak berapa pasal kita baca, tetapi cukup satu ayat kita renungkan saja dalam kehidupan kita. Maka kita akan ditolong oleh Tuhan dengan kuasa-Nya. Terus ditolong setiap kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dan mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan katakan, mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan seumur hidup. Tidak selesai, tidak berhenti, kita sudah menyelesaikan S2, S3 kita, doktor, profesor kita. Tetapi kita terus belajar. Apa yang kita pelajari? Banyak hal.
dalam dunia ini. Setiap orang punya kecerdasannya sendiri untuk memahami satu hal. Antara satu dan yang lainnya itu punya kriteria yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Tetapi firman Tuhan itu mendidik kita untuk kita memahami tentang kebenaran yang sebenarnya di dalam setiap kehidupan kita. Kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Di dunia ini kita dapat banyak hal, ilmu, kebenaran tentang dunia ini, tetapi bukan kebenaran di dalam iman. Kebenaran dalam iman hanya disampaikan di dalam firman Tuhan, yang memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita memahami kebenaran yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya di dalam Kristus, yang memberikan kita pengetahuan tentang keselamatan, hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di tempat lain. Di dunia ini hanya ada di dalam Yesus. Dan firman itu hanya disampaikan di dalam kebenaran Alkitab yang kita baca di dalam setiap kehidupan kita, yang menolong kita memahami kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan itu harus kita percayai sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi orang yang liberal, yang hanya mempercayai setengah Alkitab, itu firman Allah, dan setengahnya itu tulisan manusia. Tetapi kita harus memahami di dalam kehidupan kita dengan sepenuhnya bahwa firman Tuhan ini sungguh-sungguh adalah firman Allah. Allah sungguh-sungguh memakai, mengilhamkan setiap orang, baik nabi, imam, rasul, orang-orang yang terpilih, guru pada saat itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada umatnya, supaya umatnya memahami dan mengerti rancangan besar Allah bagi kita semua. Rancangannya apa? Rancangannya adalah satu, di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan untuk beroleh hidup yang kekal. Dan semuanya telah disampaikan dalam firman Tuhan yang harus kita pegang, kita pelajari, kita imani dalam setiap kehidupan kita, supaya kita semakin bertambah-tambah mencintai Kristus. Dan tentunya supaya kita mempunyai standar Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu, firman yang memberikan kami pengertian, hikmat, yang mengajar, yang menegur, yang mendidik kami di dalam kebenaran. Kami tahu Bapak, firman ini menolong kami untuk kami terus berubah menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Karena kami tahu firman ini bermanfaat bukan hanya untuk kami di dunia ini, tetapi untuk menerima berkat yang sejati yang boleh Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus. Itulah yang kami harapkan Tuhan, yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini dan hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang menolong kami pada hari ini, yang membentuk kami hingga sampai saat ini, dan menolong kami hidup di dalam standarnya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa mungkin berat, tetapi kami percaya bahwa kami mampu melewatinya karena ada roh
kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pada saat ini. Kita akan menaikkan pujian karena salib-Mu. Menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita katakan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh berdiri bersama-sama. Di hidupku, dan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Musik setengah saja,
Bapak Ibu Saudara boleh Karena salibmu. kita boleh mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini setiap kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan ini boleh sungguh bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa pemulihan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Imani setiap firman itu dalam setiap kehidupan kita. Karena salibmu ku hidup. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau menjamah setiap hati, Amin. setiap pribadi kami Tuhan di dalam Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Amin. Engkau sucikan hidup kami dengan standar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala kehidupan kami. Saat ini Tuhan mungkin kami dalam kondisi yang sulit. Dengan masalah hidup yang kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan beban yang kami tanggung di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi dengan iman kami kepadamu Tuhan, pada hari ini, terjadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam pergumulan kami Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi ya Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami, dengan kuasa-Mu. Dan kami yakin Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Apapun Tuhan pergumulan kami saat ini Tuhan, hadir buat kami. Berikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami terus berharap kepadamu Tuhan. Setia kepadamu Tuhan. Sampai di titik yang rendah pun kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Kembalikan waktu selanjutnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baiklah, saat ini saya akan membacakan laporan kegiatan gereja sepekan. Petugas pelayanan ibadah sepekan, petugas Jumat Agung, tanggal 29 Maret tahun 2024. Kita akan mengadakan pukul 9 ya Bapak Ibu semuanya. Dan yang akan mengisi acara pengkhotbah Pendeta Silvanus Evan. Kemudian MC Saudari Sonia, pemusik Pendeta Evan dan Saudara Amos. Singer Saudari Keska, operator multimedia Bapak Ari, doa syafaat Saudari Reta, doa persembahan Ibu Hening, petugas persembahan Ibu Hening dan Ibu Eli, kemudian penyambut tamu Ibu Nopiani, petugas perjamuan Bapak Edgar dan Bapak Elman, kemudian petugas konsumsi oleh keluarga Ibu Nopiani. Kemudian petugas minggu Paskah tanggal 31 Maret 2024, pengkhotbah Pendeta Silvanus Evan, MC oleh Bapak Chandra, kemudian pemusik oleh Pendeta Evan dan Bapak Irawan, singers oleh Saudari Sonia, operator multimedia Bapak Ari, doa syafaat Ibu Reni, doa persembahan Ibu Vero, petugas persembahan Ibu Vero dan Ibu Nopiani, penyambut tamu Ibu Eli, dan petugas konsumsi oleh keluarga Ibu Vero. Kemudian jam doa 27 Maret 2024, MC oleh Ibu Alvita, kemudian renungan oleh Bapak Chandra. Kemudian doa fajar 30 Maret 2024, MC Ibu Alvita, renungan Saudari Reta. Kemudian PKMB PKRB tanggal 30 Maret 2024, MC Saudari Keska, renungan Ibu Hening. Laporan kehadiran tanggal 17 Maret 2024, kebaktian minggu 26 orang,
Sekolah Minggu Asuhan Indria 4 orang, Pratama 3 orang, Madya 2 orang, Tunas Muda 4 orang, Pemuda Dewasa 6 orang, kemudian jam doa 4 orang, dan doa fajar 3 orang. Kemudian laporan keuangan tanggal 17 Maret 2024, persembahan sebesar 146.000, Natal Pasca 124.000, sekolah minggu 35.000, dana dari pusat 1 juta. Dan total pemasukan pada tanggal 17 Maret yaitu sebesar 1.305.000. Dengan pemasukan bulan Maret sebesar 4.746.000 dengan anggaran bulanan gereja sebesar 12 juta. Terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu. Kemudian selamat ulang tahun untuk adik Kai 19 Maret 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Oh, ada ya. Bu Yani, persilakan. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya meminta waktunya sedikit untuk menyampaikan dari panitia sosial mengenai iuran dana kematian. Kembali kami akan membagikan akan iuran dana kematian bagi Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kami akan menyampaikan untuk total pemasukan iuran dana kematian mulai tahun kita sudah mulai dari tahun 2023 dan dana total yang masuk dari tahun 2023 sampai dengan saat ini sebesar 560.000. Kemudian ada beberapa baru yang terdaftar untuk jemaat kita ada sekitar 14 kakak. Kemudian ada beberapa yang sudah memberikan akan iuran dana kematian. Mungkin saya akan sampaikan. Ada Ibu Nopi Januari sampai Februari 2023, Bapak Eli Nur Mosa Januari sampai Maret 2023, Pendeta Silvanus Evan Januari sampai Mei 2023, Ibu Vero Januari sampai Januari 2024, Bapak Irawan Januari sampai Februari 2023, Bapak Chandra Januari sampai Desember 2023. Demikian yang sudah menyampaikan iuran dana kematian kepada panitia sosial. Dan selebihnya masih belum. Kami mengharapkan dari panitia sosial mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara bisa memberikan iuran dana kematian sebesar 15.000 per bulan. Bisa dicicil karena ini kan sudah sampai tahun 2024, tahun 2023 bisa Bapak Ibu cicil, kemudian tahun 2024 bisa disampaikan setiap bulannya ataupun bisa langsung selama 6 bulan atau 12 bulan. Kemudian saya akan sampaikan kembali kenapa sih gereja mengadakan iuran dana kematian untuk jemaat di BPW Blasamville ini. Saya akan kembali membaca akan catatan dari iuran dana kematian ini. Iuran dana kematian ini digunakan sebagai dana bantuan bergilir bagi jemaat GBI BPW Blasamville pada saat terjadi kedukaan. Setiap keluarga berhak mendapatkan bantuan dana kematian sebesar 10 juta jika terjadi kedukaan pada salah satu anggota keluarga yang tercantum di dalam keanggotaan. Ketiga, iuran dana kematian untuk tahun 2023 sesuai dengan hasil RUG adalah sebesar 15.000 per bulan. Dapat dibayarkan setiap bulan atau dibayar sekaligus setahun. Yang keempat, mohon kiranya setiap keluarga dapat membayar iuran secara rutin setiap bulannya
pada minggu pertama jika memilih untuk membayar iuran setiap bulannya. Penyimpanan dan pengelolaan dana hasil iuran dana kematian dilakukan oleh bendahara gereja. Jadi dana yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan kepada panitia sosial, dana tersebut akan dipegang oleh bendahara. Kemudian untuk catatannya akan dipegang oleh Ibu Eli. Jadi kalau misalnya sekiranya Bapak Ibu lupa udah bulan apa ya saya memberikan iuran, bisa bertanya kepada Ibu Eli atau mungkin kepada saya juga bisa. Itu sih saya bagian menagihkan. Mohon maaf. Terima kasih, demikian dari panitia sosial menyampaikan untuk iuran dana kematian. Setelah ini akan diberikan kertas iuran dana kematian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, terima kasih. Oh ya, ada pengumuman yang lewat. Mengundang seluruh jemaat BPW Blossomfield dan rekan atau keluarga daripada jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 pukul 9 pagi dan untuk ibadah Paskah tanggal 31 Maret 2024 pukul setengah 7 pagi. Terima kasih. Dan untuk doa berkat disampaikan oleh Pak Ivan. Terima kasih Pak Ari untuk pimpin acara hari ini dan telah pengumuman yang disampaikan pada kita semua juga dari panitia sosial. Terima kasih untuk pengumumannya. Satu lagi, nanti setelah sekolah minggu mohon untuk PBI kaum pria boleh berkumpul sejenak, ada hal yang akan kita bahas. Oke, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Atas nama Gembala Sidang mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengambil bagian di dalam pelayanan selama sepekan, yang telah memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam pemberian persembahan, persepuluhan maupun persembahan khusus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan dan kami agungkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat pagi hari ini Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya, dan kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami dan terus jadikan kami pribadi, lepas pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan saat kami meninggalkan ruangan ibadah ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai setiap kehidupan kami dengan penyertaan yang sempurna. Biarlah kiranya berkat-berkat yang boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kami dapat kami kelola dengan sebaik mungkin, supaya kami terus dapat menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan pekerjaan Tuhan di mana kami boleh tertanam. Kami menyerahkan Tuhan, yang sakit Jam sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan hadir buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah pimpinan-Mu beserta dengan kami Tuhan. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa dan karunia yang begitu besar yang telah Tuhan Yesus nyatakan bagi kita di atas kayu salib, bersama dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan duduk. Marilah kita boleh mengambil waktu teduh sejenak. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada minggu telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.